Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, eh, pertemuan pada kali ini, Bu, saya ingin coaching sama Ibu masalah ada 3 ya refleksi tentang pengambilan keputusan, kemudian tentang rancangan kelanjutan rupiah pada murid, kemudian tentang komunitas praktisi Bu ya yang sudah dilakukan dari awal sampai akhir pendampingan guru penggerak. Bu, ini kita akan melakukan coaching sedikit ya Bu ya. Baik, Bu. Nanti kita relax aja jawabnya gitu, nggak terlalu tegang. Karena apa ya Bu, mungkin ini udah mau titik akhir selesai JGP, mungkin pasti momen-momen yang seperti ini mungkin pasti saya rindukan ya. Iya. Kalau udah selesai mungkin jarang lagi ada pertemuan kan, kita seperti ini bisa ngobrol, bisa coaching, bisa berbagi ilmu juga. Mungkin ada yang nggak saya dapat dari Ibu, kemudian dari nggak dapat dari Ibu, itu dapat dari sendiri ya Bu ya. Setelah ini saya akan memberi Ibu beberapa pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Bu? Tentunya kita kan harus setiap permasalahan misalnya kita harus mengidentifikasi dulu apakah permasalahan tersebut termasuk ke rujukan moral atau termasuk ke dilema etika. Ketika dia rujukan moral, berarti kan otomatis jawabannya hanya 2, benar atau salah. Nah, walaupun ketika kita mengambil keputusan yang benar, ini konsekuensinya. Ketika kita mengambil keputusan yang salah, pasti ada konsekuensinya juga gitu. Nah, namun ketika dia berupa dilema etika, kita hanya berdasarkan aturan yang ada gitu dalam pengambilan keputusan, dengan melihat paradigmanya apa, prinsipnya apa, kemudian dengan melihat juga langkah-langkah pengambilan keputusannya apa, itu seperti itu. Next, kita lanjut ya Bu ya dengan pertanyaan kedua. Hal apa menurut Ibu yang masih perlu dikembangkan dan perlu dievaluasikan? Kalau untuk saya pribadi ya Bu, hal yang masih perlu saya kembangkan itu adalah bagaimana saya dalam menyelesaikan suatu permasalahan bisa menerapkan ketika itu kasus dilema etika, saya harus bisa bagaimana menerapkan dalam pengambilan keputusan itu betul-betul ini melihat dulu, Tidak langsung tidak langsung kita harus melihat dulu. Tentunya pasti ini berbasis kepedulian gitu, kepedulian, kemudian apa efeknya ke depan. Nah, ketika permasalahan itu dilema etika, otomatis kan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu. Tapi kita harus melihat apakah itu jangka pendek atau jangka panjang bagi siswa gitu kan, bagi siswa kita. Kemudian kita harus juga melihat yang harus saya perdalami itu adalah menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan tadi Bu. Terus terang saya juga masih meraba-raba nih Bu, melihat dalam ketika ada persoalan, melihat nih ini dilema etika nih, tapi dalam pengambilan keputusannya mungkin masih 9-nya itu belum terpenuhi gitu. Itu yang harus saya evaluasi, harus kedepannya harus bagaimana. Terus dokumen keberhasilan dari keputusan yang Ibu ambil itu berbentuk apa ya? Mendukung apa hal yang menurut saya mendukung keberhasilan saya dalam mengambil keputusan. Setiap keputusan yang diambil itu intinya itu kita musyawarahkan. Nah, kita musyawarahkan bersama rekan guru. Tentunya keputusan yang kita ambil ini betul-betul tidak ada yang dirugikan gitu. Jadi saya ingin mendapatkan dukungan sepenuhnya
dari warga sekolah gitu. Ketika kita mengambil keputusan, ini loh keputusan yang harus kita ambil terhadap anak misalnya. Jadi kita tidak merugikan orang lain, tidak merugikan anak, dan keputusan yang kita ambil itu bisa dipertanggungjawabkan untuk kedepannya. Dukungannya ya dukungan dari rekan-rekan Pak. Dukungan dari murid sendiri ada nggak Bu? Dukungan dari murid sendiri ketika itu permasalahannya misalnya berkaitan dengan kegiatan, mungkin ada dukungan dari OSIS, misal kami dukung Bu apapun keputusannya. Nah, satu instansi ini memang saling mendukung ya Bu, antara siswa, dengan kerja juga. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, pengalaman apa yang terjadi dalam waktu dekat ini mengenai pendidikan guru yang mencerminkan dilema etika ini? Sebelumnya mungkin Bu pengalaman sebelum mengikuti guru penggerak ya Bu, kita mengambil keputusan itu kita nggak tahu. Pada prinsipnya mungkin sudah kita laksanakan karena kita sebagai guru tidak mungkin lah kita ngambil keputusan yang merugikan anak gitu. Tentu keputusan yang kita ambil berdasarkan rasa peduli, berdasarkan rasa kasih sayang kita ke dia. Kemudian kita juga harus memikirkan jangka panjang, jangka pendek atas keputusan yang kita ambil, dampaknya ke anak. Risiko yang terima juga ya Bu, yang kita Mungkin salah dalam mengambil keputusan. Iya, sebelum mengikuti guru penggerak mungkin udah terjadi, itu udah terlaksana. Namun setelah saya mengikuti guru penggerak, saya baru tahu Bu, oh ini permasalahannya ini termasuk dilema etika. Oh ini termasuk ke rujukan moral. Saya bisa membedakan mana permasalahan yang dilema etika ataupun rujukan moral. Kalau sebelumnya saya samakan aja gitu. Iya Bu, berarti memang benar-benar sangat bermanfaat ya Bu. Kita tidak tahu, kemudian dengan grupnya ini banyak hal yang kita dapat. Banyak sekali Bu ilmu yang saya dapat. Saya juga waktu pas kita dibimbing oleh Pasil, oleh didamping oleh PP. Oh ini ternyata selama ini kalau ada kasusnya yang seperti ini, oh ternyata ini rujukan orang. Oh ternyata kalau ini permasalahannya ternyata dia dilema etika. Oke Bu, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan, menurut Ibu, apakah proses pengambilan keputusan dilakukan itu sudah sampai prinsip dan langkah-langkah di dalam 23.1? Kalau sekarang ya Bu, sekarang ya kita udah lihat ya paradigmanya apa, menerapkan 4 dari paradigma, 3 prinsip-prinsipnya apa itu. Kalau dulu itu tadi mungkin udah dilaksanakan tapi belum terstruktur, belum terarah, kita belum tahu ya Bu. Jadi melalui proses pembelajaran ini sangat memberikan sesuatu bagi saya sendiri dalam mengambil suatu keputusan. Karena tidak mungkin kan dalam suatu instansi yang besar, dalam organisasi kita tidak menghadapi hal-hal yang banyak Bu, di masalah itu banyak. Berarti setiap masalah mungkin ada solusinya gitu ya Bu ya. Dengan adanya modul titik 3 ini kita udah berarti saya harus ini, saya harus melakukan langkah ini gitu ya Bu ya. Dengan tujuan jangan sampai keputusan yang kita ambil tuh merugikan siswa atau memang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kemudian ini hal apa yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan dalam evaluasi dan proses pengambilan keputusan? Itu tadi Bu, yang perlu saya kembangkan adalah kompetensi diri saya dalam mengambil keputusan itu adalah menerapkan 9 langkah tadi. Karena kita kan harus urut tuh, seperti disampaikan dari awal Bu Riri kan tidak boleh ada yang ketinggalan ya Bu. Harus kita buat analisisnya, identifikasinya dari permasalahan yang kita ini. Jadi mungkin 9-9-nya ini harus kita lihat dulu, ada regulasinya tidak, ada sanksi hukumnya atau tidak. Jadi kita harus amati betul-betul gitu, agar keputusan yang kita ambil nantinya juga tidak salah gitu. Jadi untuk mengembangkan kompetensi saya dalam kompetensi dalam pengambilan keputusan tadi yang saya rasa belum maksimal gitu. Mungkin untuk kedepannya kita bisa memaksimalkannya.
Bu ya. Tadi kita udah refleksi. Baik Ibu, kita akan melanjutkan tentang tujuan kedua tadi, yaitu rancangan yang berdampak pada murid ya Bu ya. Kira-kira rancangan apa aja Bu ya nanti ke depannya yang akan Ibu lakukan? Terkait membuat rancangan program yang berdampak pada murid, alhamdulillah Bu, saya sudah menyusun program tersebut. Dan program ini menurut saya sangat-sangat berdampak pada murid. Walaupun sebelumnya kami sudah ada beberapa program seperti program sambut siswa, sambut pagi kan, kemudian menerapkan 5S, kemudian berpantun, melestarikan budaya pantun. Nah itu udah kita laksanakan, Nah untuk yang program yang sekarang yang sedang dirancang ini adalah program Maku Budaku. Maku Budaku ini merupakan program membudayakan makananku budayaku. Jadi kita mengenalkan kepada anak-anak kita ini tentang makanan khas Kabupaten Kepulauan Anambas. Karena kita tahu bagaimana ya Bu, anak-anak sekarang ini udah istilahnya itu udah lidahnya tuh udah hendak ini lagi dengan makanan daerah. Dimana sekarang kita bisa lihat perkembangan mungkin ya Bu, khususnya untuk daerah terdampak ini udah banyak sekali makanan-makanan yang dari luar, siap saji, kemudian yang lebih menarik mungkin menurut mereka kan, seperti ramen, seperti misalnya sashimi atau apa, makanan-makanan yang kekinian lah istilahnya. Sehingga anak-anak kita ini untuk makanan khas daerah mungkin ada yang tidak tahu kalau itu ternyata itu daerah, baik itu makanan maupun kue, berupa kue itu khas sini. Mungkin banyak Bu, kita tidak menjumpai lagi makanan kue yang orang zaman-zaman itu dijual di warung-warung pada saat ini mungkin. Sementara itu kue itu harus kita lestarikan kan. Anak-anak cucu kita harus tahu ini loh kue yang kita jumpai kalau masih sekarang ini pada saat bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu banyak sekali jual makanan-makanan ciri khas Anambas. Nah, jadi kami dari pihak sekolah makanya membuat program Maku Budaku ini untuk mengembalikan budaya kita yang udah hampir iya. Jadi kita ini kan lagi ke anak-anak, baik itu dari proses pengenalan, kemudian membuatnya, kemudian nanti mungkin kita akan kembangkan lebih lanjut, anak bisa mempromosikan, menjualnya berupa produk atau apa. Nah ini dari kegiatan ini kami menginginkan adanya panen karya, karena kegiatan ini terintegrasi dengan kegiatan Kemdikbud. Sinkron ya Bu ya. Tadi saya dengar Bu ingin melestarikan budaya makanan tradisional yang ada di Anambas ya Bu. Mungkin ini mengangkat kembali budaya lokal kita mungkin yang selama ini generasi muda itu mungkin tidak tahu, bahkan tidak pernah merasakan mencicipi makanan tradisional yang ada di daerah mereka sendiri gitu kan. Jadi ya perlu adanya menunjang budaya lokal itu harus ditonjolkan dan tidak punah, dilestarikan kembali. Jadi anak-anak ini nanti Bu kita juga memberikan kebebasan lah pada anak-anak. Kan banyak nih makanan khas Anambas, kita memberikan pilihan kepada mereka makanan apa sesuai dengan tema P5-nya kearifan lokal. Jadi kita meminta anak, kita menggali anak potensi yang ada pada anak, pengetahuan awalnya terkait makanan yang ada di yang khas di sini. Jadi nanti mungkin anak bisa juga memberi masukan kepada kita. Ini Bu, ini aja lah yang kuenya. Mungkin dari segi makanan yang nak dibuat, atau mereka bisa juga menyampaikan, oh orang tua saya bisa loh Bu buat ini gitu. Jadi kita juga melibatkan orang tua, warga sekitar sekolah dan sebagainya. Memang menurut tiga dokumen pendidikan itu memang harus pertama orang tua, kemudian masyarakat, apalagi memang dari pihak sekolah sendiri kan, itu memang
tiga Komponen ya, Bu. komponennya memang Ya, untuk bisa terciptanya dipisahkan. bisa majunya sekolah mata pendidikan Indonesia. Oke Bu, ini terima kasih Bu sudah memberikan penjelasan tentang apa tadi, tentang budaya lokal masyarakat yang punya. Sekarang kita lanjutkan tujuan dari program Ibu ini, apakah memiliki indikator pencapaiannya? Ya, indikator pencapaiannya ketika anak sudah memahami, sudah mengenali makanan apa saja sih yang khas untuk Anambas, kemudian mereka bisa membuat sendiri, kemudian bisa memberikan sesuatu udah dikemas dalam bentuk yang sedemikian rupa, mereka bisa mengembangkan kembali gitu, atau bisa dalam bentuk tidak terputus, bukan hanya belajar di sekolah kemudian lupa gitu kan, tapi kita inginnya berkelanjutan gitu. Nah, ketika itu sudah tercapai, berarti indikator yang kita tetapkan udah oke. Terus ini ada pertanyaan informatif ketiga, apakah keseluruhan proses itu sudah mencapai tujuan yang Tentu, karena kegiatan ini kan berpusat pada anak yang menginginkan mengembangkan anak. Kita hanya sebagai fasilitatornya saja, mengarahkan, membimbing, sebagai penengah lah. Mereka yang memunculkan ide-ide itu, mereka yang proyek mereka terlibat langsung. Jadi saya rasa sudah sangat sesuai dengan tujuan yang berpihak pada murid tadi. Sesuai dengan apa tema kita ini Bu ya, rencana program yang berdampak pada murid. Sekarang Bu, dalam Ibu melakukan program tadi kan pasti Ibu butuh dukungan yang dukungan dari yang mungkin finansial, dukungan dari internal dan eksternal. Bisa nggak Ibu ceritakan Bu dukungan yang seperti apa Ibu? Kalau dukungan yang saya harap otomatis ya, karena dia melibatkan seluruh siswa, karena sasarannya adalah siswa kelas 7. Otomatis saya butuh dukungan dari wali kelas yang setuju, kemudian dari pembimbing P5-nya, karena kita integrasi nih dengan P5 dan kegiatan P5. Kemudian kita juga butuh dukungan dari orang tua, karena ini kan nanti berbicara tentang finansialnya gitu, tentang dananya untuk kegiatan ini. Jadi nanti kita akan sosialisasikan juga ke orang tua bahwa ini sekolah punya program yang terintegritas dan yang terintegrasi dengan P5, kearifan lokal. Temanya kita mengangkat tentang makananku budayaku, maku budaku tadi, sehingga maku budaku ini bukan hanya bisa diterapkan di sekolah kita, tapi mungkin nanti bisa juga diadopsi oleh sekolah-sekolah yang terdekat. Tadi saya sempat dengar Ibu mengatakan bahwa membutuhkan dukungan dari orang tua ya Bu ya, tentang nilai finansial. Ada nggak Bu tantangan dalam program Ibu lakukan itu? Tantangannya jelas, kalau yang berbicara masalah uang itu ya Bu ya, sensitif. Tapi kan kita perlu pendekatan. Ketika kita membuat suatu program, kita masih berpikir, oh ini tidak bisa nih. Ketika kita hanya berpikir masalah uang, maka kegiatan itu tidak akan berjalan. Ketika kita ini asetnya udah ada loh, anak, orang tua, kemudian sekolah kita juga mendukung gitu. Jadi itu akan, insya Allah ya Bu ya, akan berjalan sebagaimana mestinya harapan kita. Mungkin kita buat yang untuk tahap pertama ini makanannya yang tidak terlalu besar mengeluarkan dana, dan itu juga bisa kita koordinasikan dengan sekolah dari dana apa nih yang bisa kita inikan. Mungkin kita bisa programkan di awal sehingga sejalan dengan sekolah atau rencana kerja sekolah gitu. Karena ini kan merupakan program yang lingkup satuan pendidikan, bukan program guru gitu. Jadi kita harus melibatkan semua pihak. Tadi kan mungkin dukungan dari orang tua jadi dapat ya, kemudian tantangan juga tadi udah dijelaskan gitu kan. Kemudian yang saya tanyakan Bu, tadi udah orang tua, kemudian tantangannya dari murid nih Bu, contohnya kan mungkin kan tidak semua murid nih mendukung, pasti ada salah satu ada tidak setuju gitu. Jadi upaya apa Bu biar bisa menyatukannya, kita harus tetap sepakat satu ya Nak gitu. Iya. Jadi kan kita kan sebelum membuat kegiatan ini kita merancang
perencanaan tadi itu, perencanaan. Jadi kita kumpulkan siswa-siswa kita yang kelas 7 ini, kita sampaikan lah. Kita punya program nih untuk kearifan lokal, kita ingin mengangkat tentang Maku Budaku. Nah, jadi kita berikan motivasi yang sedemikian rupa supaya anak ini tertarik. Ini makanan nenek moyang kita loh. Nah, ya udah turun menurun. Maksudnya suatu saat mungkin kamu bisa mengajarkan kepada anak-anak kamu nantinya. Ya, nanti kamu sudah besar menjadi guru, ingin menganukan pada siswa-siswanya gitu. Jadi ini adalah kegiatan jangka panjang, bukan hanya sekedar dilaksanakan selesai gitu. Tapi ini karena kita berbicara tentang budaya lokal, otomatis ini adalah program jangka panjang. Jadi ini berkelanjutan, bukan hanya di tahun ini, tapi tahun-tahun berikutnya kita tetap mengembangkan Maku Budaku ini agar anak-anak juga meresapi bahwa kearifan lokal kita itu selain yang beraneka ragam, kita punya makanan sendiri. Suatu saat mungkin mereka keluar dari Anambas, mereka akan merindukan masakan khas Anambas gitu yang adanya hanya di sini. Kemudian ini apa yang dapat Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, Bu? Yang saya lakukan dari pendekatan mungkin ya, koordinasi, komunikasi ke anak itu sangat penting supaya anak-anak juga semangat, antusias untuk melaksanakan program yang kita rencanakan. Saya yakin dan percaya anak-anak pasti karena kita membuat suatu program itu pun kita melihat keyakinan kita berapa persen sih program itu bisa dilaksanakan gitu. Ketika kita melihat anak, kalau misalnya jumlah anak ada 100 orang, 80% mendukung, itu udah sangat luar biasa. Berarti yang 20% lagi itu akan mengikuti pasti. Bagi Ibu, kalau seandainya kita udah mengancam program, kemudian kita udah melakukan proses program, terus di tengah jalan tuh ada apa Bu ya, misalnya anak-anak itu misalnya tadi kan bilang memberi motivasi, ya namanya anak-anak kan bilang nggak mungkin hari ini dia termotivasi, mungkin nanti pas hari hanya gitu, jadi agak-agahan gitu kan ya, maksudnya anak-anak ya Bu, hari ini udah sesuai semangat mendukung, tiba-tiba pas di hari hanya ada salah satu anak yang tidak ikut partisipasi gitu. Misalnya nih kita tadi misalnya anak-anak ini kita buat kebuyat nih, kan ciri khas makanan Anambas. Ada temennya yang misalnya itu yang cuma ngeliat aja, nggak ngapa-ngapain gitu. Seharusnya kan kalau harus kolaborasi nih, ada yang bantu masak, ada yang walaupun tidak membantu ngasih semangat, tapi tiba-tiba ada salah satu yang cuma ngeliat aja gitu. Bukan banyak terjadi di sekolah di kelas terutama itu ya. Terus gimana Bu solusi Bu? Kalau saya sih melihatnya anak ini kan punya potensi masing-masing. Mungkin dia tidak berminat dalam masak. Nah, mungkin kita bisa tugaskan dia untuk promosinya mungkin gitu kan. Dia ahlinya di bidang apa sih gitu. Mungkin dia tidak berminat untuk menyiapkan bahan-bahan. Mungkin dia senangnya apa? Mungkin dia belanja, kita minta aja dia yang membelikan bahan-bahannya. Jadi intinya anak kita beri kebebasan untuk menentukan sendiri siapa sih kawan-kawan tim dia yang bisa diajak untuk bekerja sama. Ini juga akan mempengaruhi suatu kelompok. Karena tim yang solid itu akan membentuk kelompok yang solid juga. Ketika guru yang menentukan, misalnya satu kelompoknya 5 orang nih, guru udah menentukan si A, si B, si C, si D, si E satu kelompok. Ternyata mereka tidak bisa bekerja dalam satu kelompok, itu juga akan menjadi tantangan, akan menjadi problem untuk kedepannya. Tapi ketika kita hanya menyampaikan, oke nak, satu kelompoknya 5 orang nih, silakan dipilih sendiri yang nyaman bagi kamu gitu. Mereka memilih, kalau udah klop timnya itu, rasa saya akan terbentuklah kolaborasi yang indah bagi mereka gitu.
mereka juga bisa membagi tugasnya. Apa sih nih, mana yang cookingnya, mana yang tukang beres-beresnya, yang tukang pembersihannya dan sebagainya, cuci piringnya, bagian promosi, bagian editingnya untuk promosinya gimana gitu kan. Jadi saya rasa ketika kita, karena ini kan anak-anak SMP, mereka juga udah ngerti kan, jadi enggak begitu inilah, Begitu sulit ya. tidak begitu sulit untuk mengajak mereka. Tinggal guru pendamping, guru pembimbing dalam kegiatan ini, saya sebagai fasilitator untuk anak-anak ini, kita hanya mengarahkannya saja. Insya Allah keyakinannya itu gimana ya, mungkin 95% lah. Sudah didapat Insya Allah ya, Bu, ya. program ini bisa berjalan. Iya, Bu. Pada intinya berarti sesuai dengan minat bakat anak ya Bu ya, walaupun beda-beda, cuma tetap mereka punya satu komitmen, satu kesepakatan bahwa program ini harus betul-betul bisa dijalankan seperti tadi dengan dalam jangka panjangnya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan dengan memberikan pertanyaan pemantik. Saya juga dapat ilmu juga dari Ibu, jadi mungkin diskusi kita bisa saling berbagi ya Bu, saling mengisi sama lain. Nanti, baik Ibu, melanjuti sesi terakhir ini sepertinya Bu ya, udah hari juga agak siang, kita juga butuh istirahat. Nanti ini boleh kita mulai Bu ya. Siap. Perkembangan komunitas praktisi untuk masa sesi berikut ini. Yang ingin saya tanyakan kepada pemantiknya adalah apakah Ibu sudah merintis komunitas praktisi yang ada di sekolah Ibu? Alhamdulillah sudah Bu. Kami sudah membentuk beberapa kombel belajar sesuai dengan mapel dan bidang ampunya masing-masing. Kemudian bagaimana proses komunitas ini terhadap belajar Bapak Ibu? Sangat berperan penting Bu, dalam memberikan motivasi, dukungan terhadap saya, terutama pada saat saya mengalami kesulitan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran terutama, dan harus mensinkronkan nih antara apa yang saya udah peroleh pada pendidik seni penggerak dengan kegiatan pelaksanaan pembelajaran di sekolah, sehingga melalui kombel ini mereka memberikan semangat, motivasi dan membantu saya untuk menjalankan, menerapkan, membuat suatu aksi nyata terkait kegiatan guru penggerak ini. Oke Bu, terima kasih ya atas penjelasan yang telah diberikan. Kita lanjut ke pertanyaan pemantik yang kedua Ibu. Apa saja perubahan yang menyenangkan selama Ibu melakukan komunitas praktisi Bu? Hal yang paling menyenangkan mungkin Bu terkait kombel ini, mengembangkan komunitas praktisi ini adalah berkolaborasi dengan teman sejawat dalam hal berbagi praktik baik. Banyak sekali, terutama dalam hal-hal berbagi praktik baik dalam menyelesaikan aksi nyata PMM, dalam saya sendiri membuat aksi nyata kegiatan guru penggerak. Jadi ini sangat menyenangkan bagi saya karena bisa berkolaborasi dengan seluruh rekan-rekan pada komunitas ini. Tadi Ibu bilang menyenangkan, berarti Ibu dapat ya Bu ya umpan balik atau refleksi yang telah diberikan. Sudah. Kan ke pertanyaan pemantik berikutnya, apa sajakah rencana yang akan Ibu lakukan dalam melaksanakan komunitas praktisi dalam program Ibu akan selesaikan ini? Oke, terkait program yang akan saya kembangkan bersama komunitas praktisi ini, terkait dengan program yang berdampak pada murid tadi, macam Maku Budaku ini kan butuh tim nih. Nah, maka saya akan berkolaborasi dengan tim kombel yang sudah ada, yang komunitas praktisi yang sudah ada di sekolah. Jadi kegiatan ini, program yang sangat besar, maka kita butuh dukungan dari kawan-kawan dalam hal berbagi praktik baik, kemudian mengembangkan program-program yang sudah dirancang agar bisa terlaksana dengan baik tentunya.
tadi Ibu bilang dapat dukungan ya Bu ya. Pastinya yang berperan penting dukungan dari teman sejawat mungkin, terus dukungan dari orang tua, siswa, mungkin bahkan masyarakat ya Bu ya. Dukungannya itu kan penting Bu. Jadi apa yang akan Ibu lakukan ke depannya dengan dukungan-dukungan yang telah Ibu dapat dari sekolah? Tentunya kalau kita mendapatkan dukungan yang full, yang yang Maksimal, komplit, yang maksimal dari segala pihak, tentu program yang kita laksanakan ini akan lancar, akan berjalan sebagaimana mestinya yang kita harapkan. Nah, ketika ada beberapa kendala mungkin, nah melalui komunitas inilah kita akan mencari solusi bagaimana pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dari program yang kita laksanakan. Contoh kendalanya itu apa Bu yang kita bilang ada kendala, pasti akan kita temukan kendala. Oke, mungkin kendala dari siswa mungkin, kemudian ada kendala dari orang tua, mungkin kendala finansialnya. Jadi kita akan mencari solusi-solusi bagaimana program yang sudah kita rancang berupa Maku Budaku ini bisa terlaksana gitu. Jadi kalau kita berbicara masalah uang, masalah finansial, suatu program ini tidak bisa terlaksana, tidak mungkin kan? Jadi kita harus mencari solusi yang bijak ya, bagaimana walaupun dengan keuangan yang terbatas, dengan kondisi yang ada, tapi program ini tetap bisa terlaksana. Gitu. Karena keinginan kita kan program ini punya dampak bagi siswa gitu, punya membekas lah. Punya momen-momen momen dan membekas bagi siswa. Karena kegiatan yang berdampak itu kan jangka panjang nih. Sampai bila-bila anak ini akan mengingat gitu. Jadi tentu kita akan melibatkan banyak orang, terutama ya komunitas praktisi yang ada di sekolah. Tadi Bu bilang menyambut PNM ya Bu ya, ada Kombel ya Ibu tadi. Jadi sampai hari ini Bu, Kombel itu berjalan atau tidak? Insya Allah udah berjalan Bu, Kombel yang udah ada di sekolah. Alhamdulillah kemarin juga udah mendapatkan apresiasi dari BPMP melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bang Anambas bahwa Kombel kita ini adalah Kombel yang paling aktif katanya. Itu kata mereka ya Bu, menurut penilaian mereka adalah Kombel belajar yang salah satu yang teraktif untuk tingkat SMP di Kabupaten Bang Anambas. Jadi kami yakin dan percaya bahwa dengan terlibat semua anggota dari Kombel ini dalam membuat suatu program atau apa yang akan kita laksanakan, insya Allah akan terlaksana. Ibu, setelah saya mendengarkan apa yang Ibu bicarakan tadi, saya ikut senang Bu ya. Saya juga memberi apresiasi yang lebih lah buat sekolah Ibu tentunya ya Bu ya. Karena mungkin kedepannya kita memang membutuhkan Kombel-kombel yang memang bisa memberikan dampak positif Bu ya, bisa berbagi praktik baik untuk kombel-kombel lainnya gitu ya Bu ya. Oke Bu, demikianlah sesi fokus pada perkembangan kompetensi kompetisi. Mungkin di lain hari atau di PI. Nah, nanti kita dapat bertemu kembali ya Bu ya. Ibu, setelah pemaparan panjang lebar yang telah diberikan dengan pertanyaan pengantin, kelompok coaching tentang refleksi pengambilan keputusan, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberi banyak kontribusi dalam kegiatan terutama dalam kegiatan PI